Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Dani Kusuma. Sini saya akan mewawancarai pengusaha ternak kolam ikan nila gip yang berada di Desa Selotong. Di sini saya akan menuju ke lokasinya. Ayo, let's go. Baiklah, di sini saya sudah berada di kolam ternak ikan nila gip punya Pak Mirhan. Pak, saya ingin mewawancarai sebentar, Pak. Ya, Ini tahun berapa Bapak membuat kolam ternak ikan nila gip ini, Pak? kalau awalnya dulu ini bukan ternak ikan, dulu kolam udang awalnya. Nah, kalau pembuatannya sekitar tahun 2001 gitulah. Tapi kalau peternakan ikannya dimulai dari tahun 2019. Pak, Ya, di tahun berapa kolam ini dibuat? kolam ini dibuat awalnya pada tahun 2001, tetapi dulunya tahun 2001 selanjutnya dialihfungsikan dari mulai tahun 2001 selanjutnya dibikin untuk peternakan udang. Tetapi setelah terjadi kegagalan terus dialihfungsikan dari mulai tahun 2019 dialihfungsikan menjadi peternakan ikan. Pak, Bapak termotivasi dari mana, Pak, piara ternak ikan nila gip ini, Pak? Termotivasi sendiri karena dulu kolam ini untuk pemeliharaan udang terjadi kegagalan terus menerus, jadi daripada kolam ini nganggur ataupun tidak terurus, jadi untuk pelihara ikan dirasa lebih menguntungkan daripada pemeliharaan udang. Pak, kenapa Bapak piara ikan nila ini, Pak? Kan banyak jenis ikan lainnya, Pak, seperti ikan bandang dan ikan lele, Pak. Apa alasannya, Pak, piara ikan nila gip ini, Pak? Kalau ikan ini lagi mempunyai kelebihan dia tahan di air asin ataupun di air payau, karena di daerah kita sini umumnya ada dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Seandainya terjadi musim kemarau, kadar asinnya terlalu tinggi. Walaupun kadar asinnya terlalu tinggi, ikan ini lagi tetap bertahan hidup. Nah, kalau dia airnya tawar ataupun payau, ikan nila masih bertahan hidup. Kalau ikan bandeng, dia kadar asin tinggi, dia tidak mau besar. Biasanya kalau daerah sini. Kalau ikan lele dia tidak bisa hidup karena di air asin. Dia maunya di air tawar. Nah, lagi pun kalau ikan lele itu sifatnya kanibal. Ini, Pak, jadi Bapak masuk bibit ikan nila gip ini diperkirakan berapa ribu ekor, Pak? Kalau satu kolam ini saya masuk, kalau yang sudah biasanya saya masukkan 10.000 ekor per kolamnya. Pak, jenis bibit ikan nila gip ini Bapak memperoleh dari mana, Pak? Kalau jenis ikan milagim ini saya peroleh dari agen pembibitan yang ada di daerah sekitar sini. Tetapi agen pembibitan itu dia beli dari daerah pembibitan Telaga 7 ataupun daerah Paran Perak sana. Di sini, Pak, saya dari awal saya masuk kan saya lihat kolam Bapak kan sangat banyak. Di sini Bapak kolamnya banyak gini punya Bapak sendiri atau Bapak penyewa ke orang lain gitu, Pak? Awal mulanya kolam ini dari orang tua, semuanya punya orang tua, tetapi orang tua sudah lanjut usia, tidak bisa mengurus ataupun merawatnya lagi, jadi sebagai anak saya lah yang melanjutkannya. Pak, berapa lama Bapak miara ikan nila gip ini sampai panen, Pak? Kalau dari pemula, dari pemasukan bibit sampai panen lebih kurang waktunya 3,5 bulan sampai 4 bulan gitu. Oh, begitu ya, Pak. Terus berapa ratus kilo kalau saat panen itu, Pak, ikan nila gip ini, Pak? Kalau biasa-biasanya dalam umurnya 3,5 bulan sampai 4 bulan bisa mencapai 500 kilo sampai 700 kilo gitu per kolamnya. Pak, kira-kira kan ikan yang bisa untuk kita lihat yang untuk dipanen ada, Pak? Anda bisa. Ayo mari kita lihat.
mana ukuran ikan yang siap dipanen, Pak? Nah ini mari kita lihat, coba kita lihat ya sekarang ya. Iya. Nah. Inilah ukuran ikan yang siap dipanen. Inilah dia. Bisa kita lihat. Nah, ini dia ikannya. Besar-besar. Nah, seperti ini ya, lihat. Nah, kemarin kan saya hasil wawancara saya yang wawancara pengusaha peternakan nilai GIP yang berada di Desa Selotong, Kecamatan Secanggang. Saya wawancarai sekitar jam 4 sore karena di situ beliau ada di kolam ternak ikan nila gipnya itu, karena dia kan banyak juga pengusaha udang juga dia di tambaknya yang lain atau di kolam yang lain. Jadi saya wawancara yang pertama yaitu tahun berapa kolam ini dibuat. Jadi kolam ini dibuat di tahun 2001, tetapi dulunya tahun 2001 selanjutnya dialihfungsikan sebagai peternak udang. Karena dulunya ternak udang selalu kegagalan, terus di tahun 2019 dialihfungsikan sebagai peternak ikan nila GIP. Nah, bapak ini pun miara ikan nila GIP ini termotivasi diri dia sendiri. Jadi dulu kolam ini untuk pemeliharaan udang terjadi kegagalan terus menerus. Daripada kolam ini tak terpakai, jadilah dialihfungsikan sebagai beternak ikan nila GIP. Karena miara ikan nila GIP ini sangat menguntungkan daripada beternak udang. Nah, bapak ini kenapa memilih miara ikan nila GIP? Karena ikan nila GIP ini mempunyai kelebihan dia di air ataupun di tahan air asin ataupun air payau. Karena daerah kami sini umumnya ada 2 musim. Yang pertama musim kemarau dan musim penghujan. Seandainya terjadi musim kemarau, kadar asinnya terlalu tinggi. Walaupun kadar asinnya sangat tinggi, ikan nila GIP ini tetap bertahan hidup. Terus kalau miara ikan lainnya seperti ikan bandeng itu kadar asinnya tinggi, tidak mau besar ikannya biasanya di daerah sini. Kalau prinsip ikan lili ini dia tidak bisa hidup karena air asin, dia maunya di air tawar. Lagian pun ikan lili ini sifatnya kanibal. Nah, kemarin saya bertanya lagi berapa ribu ekor masuk bibit
ternak ikan nila gip ini. Jadi satu kolamnya itu masuknya yang sudah Bapak itu biasanya 10.000 ekor per kolamnya. Jadi jenis bibit ikan nila gip ini Bapak memperoleh dari mana? Jadi jenis ikan nila gip ini Pak Mirhan memperoleh dari agen pembibitan yang ada di sekitar sini, tetapi agen pembibitan itu beli di daerah Desa Telaga 7, Kecamatan Hamparan Perak. Terus selanjutnya saya bertanya lagi, berapa lama beternak ikan nila gip ini sampai panen, Pak? Jadi Bapak itu menjawab, dari pemasukan bibit sampai panen lebih kurang waktunya 1,5 bulan sampai 4 bulan. Ya, Bapak ini kan kemarin saya wawancara, itu kolam peternak ikan nila gipnya ini nggak sedikit, kolamnya itu ada sekitar 10 kolam. Jadi Bapak ini punya sendiri, bukan menyewa. Jadi dia mulanya kolam itu dari orang tuanya, tetapi sudah lanjut usia orang tuanya. Jadi Pak Mirhan yang punya milik peternak ikan nila gip ini yang meneruskan usaha bapaknya. Terus Bapak ini panen biasanya kalau umurnya 3,5 bulan atau sampai 4 bulan biasanya mencapai 500 kilo per kolamnya. Pengertian filsafat sejarah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata philo dan sophia. Philo berarti cinta, sophia berarti hikmah dan kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Sedangkan menurut Harun Nasution, sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, karena orang Arab lebih dahulu datang ke Indonesia mempengaruhi bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian filsafat menurut para filsuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli karena kebenaran mutlak ada di tangan Tuhan atau pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berkaitan dengan ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, sosial budaya, dan estetika. Dalam menjelaskan pengertian filsafat, Aristoteles sama sekali tidak menyinggung kebenaran hakiki yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, sehingga terkesan bahwa dalam filsafat seolah-olah tidak ada tempat untuk kebenaran yang datang dari Tuhan, yaitu berupa wahyu atau agama. Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikat yang sebenarnya. Immanuel Kant. Filsafat menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pokok atau pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalam tempat kajian, yaitu yang pertama, apa yang dapat diketahui dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apa yang boleh dikerjakan dijawab oleh etika. Yang ketiga, apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi. Yang keempat, apa harapan manusia dijawab oleh agama. Jadi filsafat menurut Harun Nasution adalah berpikir menurut tata tertib logika dengan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama.
dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalannya. Filsafat menurut Asdullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Filsafat menurut Syahyuti Farid, yaitu filsafat adalah pemikiran sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, dan seluas-luasnya tentang hakikat segala yang ada dan mungkin ada. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa berfilsafat berarti menggunakan akal untuk berpikir secara bebas dan mendalam dalam rangka mencapai tujuan dari apa yang dipikirkan atau objek pemikiran, yaitu mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi dari beberapa pengertian yang ditemukan oleh para ahli di atas, tidak ada satupun yang mengaitkan kebenaran filsafat dengan kebenaran wahyu. Padahal filsafat adalah berpikir secara radikal dalam rangka mencari kebenaran sejati. Sementara wahyu mengantarkan manusia pada kebenaran hakiki yang menjadi tujuan hidup bagi manusia. Namun pendapat seperti itu menurut penulis terlalu sempit dalam memahami agama, karena agama tidak hanya menjawab yang menjadi harapan manusia, tetapi agama memberi peluang untuk menjawab semua berkaitan dengan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, sejarah filsafat dalam Islam. Munculnya filsafat tidak terlepas dari keinginan manusia untuk menjawab segala persoalan yang timbul seputar alam semesta. Manusia dan Tuhan. Filsafat berasal dari Asia Minor, sebuah kepulauan yang terletak di Asia, sebuah kepulauan yang terletak antara samudra Mediterania dan laut Hitam. Kemudian masuk ke Yunani, berkembang di sana selama ribuan tahun lamanya. Nah, pembagian filsafat untuk memudahkan seorang dalam memahami yang melakukan penelitian kajian filsafat, maka para ahli membagi filsafat berdasarkan pendapat beberapa tokoh, diantaranya yaitu yang pertama Aristoteles. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 cabang, yaitu yang pertama logika, yaitu ilmu tentang bagaimana cara berpikir yang benar sehingga sampai pada kesimpulan yang benar. Yang kedua filsafat teoritis, yaitu fisika membicarakan tentang dunia, materia, matematika membicarakan benda alam ditinjau dari segi jumlah, dan metafisika mempersoalkan hakikat segala yang ada sebagai awal sejarah lahirnya si filsafat. Yang kedua, filsafat praktis meliputi etika membicarakan bagaimana semestinya tingkah laku dalam kaitannya untuk memperoleh kebahagiaan ekonomi, membicarakan bagaimana semestinya mencapai tingkat kemakmuran politik, membicarakan bagaimana masyarakat dan negara mencapai tingkat keteragaman hidup. Filsafat biotika, yaitu membicarakan bagaimana semestinya manusia memperoleh kepuasan dan hidupnya. Nah, pembagian filsafat menurut Aristoteles ini sesungguhnya sudah mencakup semua kebutuhan manusia. Namun, filsafat terkesan sebatas kebutuhan praktis manusia, bagaimana harapan dan tujuan hidup manusia di dunia maupun setelah berakhirnya dunia tidak memiliki muara yang jelas. Sebuah lembaga yang mendalami filsafat di Belanda membagi filsafat kepada 9 bagian, yaitu yang pertama metafisika, yang kedua logika,
logika filsafat mengenal. Yang ketiga, filsafat pengetahuan. Yang keempat, filsafat alam. Yang kelima, filsafat kebudayaan. Yang keenam, filsafat etika. Yang ketujuh, filsafat estetika. Yang kedelapan, filsafat antropologi. Nah, organisasi ini membagi filsafat menjadi beberapa bagian dengan lebih rinci lagi, yaitu berbicara tentang segala yang ada dikenal dengan metafisika. Menurut filsafat dijelaskan dengan logika, kemudian berbicara dengan pengetahuan alam semesta dijawab oleh filsafat pengetahuan dan filsafat alam. Sedangkan untuk memahami manusia perilaku, manusia dan karya manusia dijawab oleh filsafat antropologi, etika, kebudayaan. Istilah filsafat sejarah merujuk pada aspek teoritis sejarah dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, istilah filsafat sejarah spekulatif. Jadi filsafat sejarah spekulatif ini yaitu menunjuk pada rangkaian peristiwa masa lalu sebagai suatu realitas, khususnya yang menjadi perhatian bagi para sejarawan untuk diteliti. Tujuannya adalah untuk menemukan pola-pola makna umum yang ada di balik setiap pandangan sejarawan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu. Filsafat kritis sejarah adalah aspek teori dari disiplin ilmu sejarah akademis dan berkaitan dengan permasalahan seperti asal-asal usul bukti sejarah di masa lalu, sejauh mana objektivitas dapat dilakukan dan sebagainya. Ide kemajuan dalam filsafat G.W.F. Hegel. Jadi, ide tentang kemajuan dalam filsafat Hegel terungkap dalam pandangan tentang perkembangan sejarah pemikiran manusia. Hegel mengatakan bahwa ide-ide dan peristiwa-peristiwa sejarah tampaknya independen, semuanya merupakan bagian dari suatu realitas, yakni pikiran. Membawa pikiran ini sedang berusaha mencapai penyatuan realisasi. Pikiran itu pun, setiap pikiran adalah bagian dari pikiran dunia, dan perkembangan rasionalitas pada individu berkontribusi